Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Hari ini kita akan kembali membahas beberapa saham teman-teman ya, beberapa saham. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan ya, seperti biasa video ini berisi disclaimer on ya teman-teman, bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung resikonya. Oke, yang pertama kita mulai dari saham AISA teman-teman. AISA atau kode sahamnya AISA ini saham di sektor consumer goods teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat dari segi tren ya teman-teman, biasa kalau kita analisis saham kita lihat trennya dulu. Kalau kita lihat tren panjangnya setelah perdagangannya sempat dibuka ya, ini kan sempat ditutup perdagangan, sempat dibuka, kemudian dibuka dan secara tren ya, tren panjangnya ini masih downtrend teman-teman ya, masih downtrend. Kemudian di sini yang menarik adalah di sini AISA membuat sebuah base ya, membuat sebuah base, kemudian base-nya ini sudah di breakout teman-teman ya, dan breakout-nya dengan volume teman-teman. Di breakout-nya dengan volume itu menandakan sudah ada big money atau perlawanan buyers di AISA ini sendiri teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat dari segi chart ini, AISA ini cukup menarik ya teman-teman ya, cukup menarik, dimana setelah dia breakout, dia di sini konsolidasi dan masih bertahan di atas supportnya teman-teman. Dan konsolidasinya pun disertai dengan volume yang menipis teman-teman ya. Jadi menurut saya AISA ini masih cukup menarik ya teman-teman ya. Nah, kalau kita buat trading plan buat teman-teman yang mau masuk di saham AISA ini ya, teman-teman bisa buy di harga sekarang ya di 240 atau cicil dulu ya, cicil dulu sampai ke sini teman-teman ya. Cicil dulu sampai ke dari area 240 sampai 230 dengan stop loss teman-teman bisa set di 226 atau beberapa detik di bawah 226 ya, itu risknya sekitar 6% ya, cukup moderat. Kemudian rewardnya teman-teman bisa set di resistnya ini di sekitaran angka 270-an teman-teman ya. Oke, rewardnya kita pasang di 270-an. Nah, risk to reward ratio ini menarik teman-teman ya, 6%, 12%, jadi 1/2, jadi cukup oke ya untuk AISA ini kalau kita lihat secara risk to reward ratio. Nah, bila nantinya resisten ini mampu di break oleh AISA, maka potensi AISA bisa saja ke 300 kemudian ke 320-an teman-teman ya. Jadi ya kalau berjalan sesuai plan ya, hold dulu teman-teman ya, hold dulu. Nanti kalau kelihatan terpatok di resisten maka teman-teman bisa take profit. Oke ya, itu saja untuk AISA. So AISA menurut saya masih cukup menarik. Kemudian saham yang kedua adalah saham LSIP, LSIP saham CPO, di mana saham CPO dari sebulan terakhir ya, saya bilang masih menarik, masih sangat oke teman-teman ya. Ini LSIP juga masih menarik teman-teman ya. Masih sangat menarik ya. Beberapa kali saya mention untuk saham-saham CPO juga teman-teman ya. Nah, LSIP ini salah satunya teman-teman ya. Dimana kalau teman-teman yang udah buy dari bawah ya, pas dia breakout resistennya ini menarik sekali ya. Masih menarik untuk di hold ini saham CPO teman-teman ya, terutama LSIP. Nah, kalau kita lihat ini setelah dia membuat base ya, setelah base-nya ini di breakout dengan volume, kemudian LSIP mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan di sini breakout resisten, breaknya juga dengan volume teman-teman ya, volumenya meningkat signifikan, kemudian konsolidasi membentuk pola yang namanya bullish pennant. Jadi LSIP ini masih menarik teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang mau buy LSIP bisa perhatikan jika LSIP mampu break 1500 ya. Bisa perhatikan jika LSIP mampu break 1500 atau teman-teman yang mau cicil-cicil dari harga sekarang pun cukup oke ya menurut saya teman-teman ya.
cukup oke. Dengan stop loss teman-teman bisa set di bawah 1390. Untuk buat teman-teman yang mau cicil di harga sekarang juga cukup menarik ya. Dari segi harga CPO sendiri yang terus membentuk all time high, jadi saham CPO menurut saya masih sangat menarik ya untuk teman-teman perhatikan. Oke, itu saja untuk RSIP ya. Kemudian yang berikutnya adalah saham SMBR. Saham semen-semenan juga cukup menarik teman-teman, cukup menarik. Salah satunya SMBR ini ya. Setelah downtrend cukup panjang, kemudian SMBR sama ya membuat sebuah base-nya di breakout dengan volume ya. Konsolidasi sebentar, kemudian di sini ada resist dan trendline juga di breakout dengan volume dan sudah retest. Jadi SMBR ini menurut saya juga cukup menarik teman-teman ya, cukup menarik. Teman-teman bisa cicil ya dari harga sekarang sampai di sekitaran 700. Nah, stop lossnya teman-teman bisa set di 700 ya. Dengan metode cicil-cicil dulu teman-teman ya, karena ini risknya cukup tinggi. Jadi metode yang terbaik menurut saya untuk sekarang di SMBR ini dicicil-cicil dulu teman-teman ya. Dicicil-cicil dulu sampai ke area 700. Nah, stop lossnya teman-teman bisa set di bawah 700. Dengan reward teman-teman bisa set di 1060 atau di 1040-an lah untuk rewardnya. Jadi masih cukup oke ya, secara risk to reward ratio masih cukup oke untuk SMBR ini. Dari segi flow pun sudah mulai menarik teman-teman, di mana sebelumnya volumenya kecil-kecil, di sini sudah mulai ada volume yang signifikan. Jadi masih oke ya untuk SMBR ini kalau menurut saya pribadi teman-teman ya. Oke ya, buat teman-teman yang mau buy semen ya cukup boleh diperhatikan. Misalnya kan teman-teman udah di banking udah ada, terus CPO batubara udah ada, misalnya masih ada uang untuk dibelanjakan, masih bingung mau di sektor apa. Nah, sektor semen menurut saya masih cukup layak untuk teman-teman perhatikan ya. Atau consumer good juga masih oke. Oke, itu untuk SMBR. Kemudian yang berikutnya adalah saham Antam. Antam ini menurut saya juga cukup layak ya untuk teman-teman masukkan ke watchlist. Kalau kita lihat dari segi tren ini kan sideways teman-teman, sideways cukup panjang. Kemudian di sini membentuk pattern triangle. Di mana sebelumnya udah pernah saya bahas teman-teman. Saya pernah sarankan buy di sini ya. Saya pernah tarik garis di sini, kemudian mantul teman-temannya apakah ini akan di breakout. Saya juga belum tahu, yang pasti ini cukup oke teman-teman ya, cukup oke. Dimana nantinya jika Antam ini mampu break dari downtrend line ini ya, ini kita panjang dulu sedikit ya, 2700. Nah, jika nantinya Antam mampu break dari 2500 ya, 2500, maka potensi berikutnya untuk Antam ya, bisa saja dia ke sini dulu ke 2700, kepentok sedikit kemudian turun lah ya, karena ini resistennya cukup kuat, pentok sedikit kemudian nantinya akan maju ke kenaikan. Menurut saya dari Antam ini cukup menarik teman-teman, cukup menarik. Harga nikel juga masih positif teman-teman, masih terus menanjak harga nikelnya. Tins juga udah mulai jalan, Inco juga udah mulai jalan teman-temannya sedikit-sedikit. Kemudian ini kan emas juga ya, MDKA, saham di sektor tambang emas juga sudah all time high ya. Jadi Antam ini menurut saya cukup layak ya untuk teman-teman perhatikan juga ya untuk Antam ini sendiri. Oke ya, itu saja untuk saham Antam. Kemudian yang berikutnya ada saham real. Ini cukup banyak yang request ya saham real ini teman-teman ya. Saya nggak tahu kenapa ya. Nah, kalau kita lihat dari segi chart teman-teman, segi chart menurut saya ini untuk buy di harga sekarang kurang oke ya. Kalau kita lihat dari segi chart, menurut saya untuk teman-teman yang buy di harga sekarang cukup oke. Kalaupun chartnya menarik teman-teman, untuk saham-saham seperti ini lebih baik teman-teman
baca bid and offer sama broker summary-nya pada saat market open teman-teman ya, karena sering sekali saham-saham seperti ini chartnya bagus tapi besoknya langsung dibanting habis-habisan. Nah, kalau kita lihat dari segi chart ini masih konsolidasi teman-teman ya, masih konsolidasi, dimana nantinya kalau real ini mampu break dari 108 atau 109 lah ya. Jika nantinya real ini mampu break dari 109, maka real ini berpotensi untuk naik hingga ke sekitaran 130 teman-teman ya, untuk real ini. Nah, jika nantinya real ini jebol supportnya di sekitaran 90-an lah ya, ini ada gap di 90-an. Jika nanti real ini breakdown 90, maka potensi untuk mengalami penurunan lanjutan untuk real ini sendiri teman-teman ya, kalau dilihat dari segi chart ya. Nah, yang menarik adalah setelah sebelumnya di sini volume hijaunya tinggi-tinggi, kemudian konsolidasinya itu dengan volume yang kecil teman-teman ya. Ya, itu yang bisa jadi sinyal positif untuk real mampu bertahan di atas 90 teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau entry atau buy saham real, bisa perhatikan pas market opennya teman-teman ya, apakah besok itu langsung gap up. Kalau langsung gap up, teman-teman sebaiknya wait and see terlebih dahulu ya untuk saham real ini teman-teman ya. Oke ya, itu saja untuk saham real ya. Kalau saham-saham seperti ini ya, seperti yang saya bilang tadi, lebih baik perhatikan pas market offernya teman-teman, market open teman-teman ya. Oke, yang berikutnya dan yang terakhir adalah saham oils. Ini saham yang baru IPO teman-teman ya, saham yang baru IPO dan saham yang digadang-gadang akan terus melanjutkan kenaikan karena fundamentalnya yang menarik teman-teman ya. Dan ini kan penjualan energi terbarukan, atau kan sekarang lagi ngetrend energi terbarukan, atau apa ya istilahnya teman-teman, untuk jelaskannya lebih intinya pengganti CPO teman-teman, saham yang minyak yang ramah lingkungan lah istilahnya teman-teman ya. Minyak yang ramah lingkungan ini kan salah satu sahamnya, dan ini tempat digadang-gadang akan di masa depan ini akan jadi perusahaan yang cukup menarik, cukup bagus ya, cukup bagus. Tapi kenyataannya dari segi chart ini malah setelah beberapa kali aras malah terus ARB dan turun. Nah, dan posisi sekarang sedang berada di supportnya dekat-dekat dengan harga pas IPO. Kalau nggak salah nih oil harga IPO-nya di 270-an teman-teman ya, kalau nggak salah ya. Harga IPO-nya di 270-an. Nah, yang menarik adalah dia turunnya tanpa volume teman-teman ya. Turunnya tanpa volume ya. Oils ini turun tanpa volume. Sebelumnya naik dengan volume, ini turunnya tanpa volume teman-teman ya. Itu menurut saya sinyal yang cukup menarik ya untuk saham oils ini teman-teman. Nah, buat teman-teman yang sudah analisa fundamentalnya misalnya, atau dapat bisikan dari orang dalam kalau oils ini in the future ya akan sangat bagus, maka teman-teman di harga sekarang itu sudah boleh cicil teman-teman ya, karena sekarang sedang berada di harga IPO-nya, supportnya. Tapi kalau kita tarik garis-garis, ini teknikalnya kurang menarik teman-teman ya. Kalau kita lihat candle 1 jaman, ini teknikalnya kurang menarik, dimana kalau kita tarik sebuah trendline dari sini teman-teman ya ke sini, maka ini masih kita bilang downtrend teman-teman ya, masih downtrend. Nanti bisa teman-teman perhatikan jika oils ini mampu break dari 350. Jika nantinya oils mampu break dari 350, maka potensi untuk oils kembali ke sekitaran angka 500-an teman-teman ya. Jadi disesuaikan dengan trading plan teman-teman masing-masing teman-teman ya.
Atau besok kalau kita lihat saham oils ini pagi-pagi cukup ramai, teman-teman boleh coba untuk scalping dulu ya, untuk scalping dulu di saham oils ini. Karena oils ini sendiri sekarang sedang berada di area supportnya, jadi ada potensi ini technical rebound dulu ya. Jadi kalau besok pagi-pagi ini terlihat cukup ramai, maka teman-teman bisa manfaatkan untuk scalping terlebih dahulu. Jangka pendeknya cari cuan 5-10%-an lah, cukup oke ya di saham oil sini kalau menurut saya. Oke ya, itu saja untuk saham oil, dan sekaligus mengakhiri pembahasan kita hari ini. Selamat malam, semoga analisa saya bermanfaat ya. Terima kasih.